Politik uang. Itu sebenarnya uang siapa sih Bang? Ya, itu uang gaib yang beredar di masyarakat ya. Uang gaib yang beredar di masyarakat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Banten Podcast. Sore hari ini agak berbeda karena tamunya adalah Komisioner KPU Provinsi Banten, Bang Eka. siap. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga semua kita sehat selalu. Amin. Dan bahagia di tengah Covid. Amin. Amin. Nah, bincang kita di sore ini tentang agenda pemilu. Pilpres, Pileg, kemudian Pilgub, pemilihan bupati dan wali kota. Ada isu yang lumayan hot ya, Bang Eka ya. Dan lumayan simpang siur nih. Jadi ada kabar pemilu dilaksanakan serentak di 2027. Kemudian ada isu tentang penambahan 3 periode sehingga mempengaruhi konstelasi dan landscape dari pelaksanaan pemilu itu sendiri gitu. Nah, ini menjadi bagian dari pendidikan politik para sahabat Banten Podcast. Apa yang akan kita dengarkan dari Bang Eka menjadi satu informasi yang valid. Gimana menanggapi itu semua, Bang? Ya, terima kasih Bung Iksan ya. Pertama soal isu ya, isu akan mundur, isu akan ada 3 periode. Saya kira yang pasti bahwa berdasarkan hasil rapat dengar pendapat ya antara penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP dengan DPR dan pemerintah yang diwakili oleh Mendagri 16 September lalu ya kalau tidak salah, itu memang belum ada kesepahaman kira-kira begitu tentang desain tahapan pemilu dan pemilihan 2024. Kendati pun sesungguhnya KPU dalam hal ini KPU Republik Indonesia itu sudah merancang sedemikian rupa desain tahapan pemilu dan pemilihan 2024 ya. Jadi kemarin dipaparkan, dan yang dipaparkan dalam RDP kemarin itu konsisten juga disampaikan sebelumnya pada RDP sebelumnya di mana pemerintah tidak hadir. RDP itu apa, Pak? Rapat dengar pendapat antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah dan DPR RI dalam hal ini Komisi 2. Nah, pimpinan KPU RI dalam rapat dengar pendapat itu tegas menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 itu tetap mengacu pada Undang-Undang 7 2017. Artinya tetap di 2024, dan pada saat itu diusulkan penyelenggaraan pemilu serentak itu hari pemungutan suaranya adalah 21 Februari 2024. Itu usulannya. Sementara untuk pemilihan, dalam hal ini pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota, itu dirancang desainnya hari pemungutan suaranya pada 27 November 2024. Jaraknya berapa bulan? Jauh juga ya? Ya lumayan lah, itu ada spare waktu yang cukup saya kira berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis. Tentu teman-teman atau pimpinan di KPU RI merumuskan membuat jadwal penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 maupun pilkada serentak. Nah, saya kira itu satu kepastian yang disampaikan oleh KPU RI bahwa penyelenggaraan pemilu sampai hari ini didesain tetap dilaksanakan di 2024, dan itu sangat tegas ya
disampaikan kepada pemerintah maupun DPR. Sekaligus saya kira mengklarifikasi isu-isu yang tidak jelas beredar tentang akan mundur dan segala macam. Jadi yang pertama Pilpres dulu. Desain sementaranya pemilu 2024 ya masih seperti pemilu 2019. Ya, jadi Pilpres, Pileg, kemudian baru nanti pilkadanya tetap desainnya adalah Pilgub dan pemilihan bupati wali kota. Pencoblosan berarti berbarengan antara Pilpres dengan Pileg. Ya, Pileg dan Pilpres itu tetap di hari yang sama, di waktu yang sama. Kalau desain sementaranya kan tahapannya di 21 Februari 2024. Ada info terobosan baru barangkali bukan mencoblos lewat. Memang salah satu pokok yang juga menjadi pembahasan di KPU RI adalah tentang usulan ya perubahan atau penyederhanaan surat suara termasuk cara cara memilih ya, cara memilih. Jadi ada usulan misalnya dengan mencontreng, mencoblos atau dengan menuliskan nomor urut partai dan nomor urut calon misalnya di situ di surat suara. Ada beberapa desain yang memang dibahas ya oleh KPU RI, juga disampaikan dalam beberapa kali rapat dengan pendapat bersama DPR dan pemerintah. Sebetulnya bagi orang awam persoalan cara memilih itu kan teknis ya. Apakah dia mencoblos, mencontreng atau menulis. Tapi sempat jadi isu yang kemudian demikian politis untuk partai. Kenapa itu? Ya tentu kan karena mungkin secara politik ada kelebihan dan kekurangan dari sekian banyak model ya surat suara berikut teknis pemilihannya, kira-kira begitu. Jadi mungkin dari sisi politik peserta pemilu atau mungkin pengamat melihat sisi kelemahan dan kelebihannya, saya kira itu. Nah, ya bisa jadi sebagian partai melihat model A, model 1 atau model 2 dan seterusnya menguntungkan dia atau merugikan partai dia, itu bisa saja. Tapi sesungguhnya upaya penyederhanaan surat suara berikut cara memilihnya ini adalah bagian dari terobosan KPU RI berdasarkan sejumlah evaluasi, kemudian survei tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemilih pada saat pemilu 2019 dengan surat suara yang terlampau banyak, terlalu besar misalnya. Itu juga menjadi identifikasi masalah ya dalam hal pemungutan suara gitu. Mengantisipasi pemilu lalu di mana banyak petugas lapangan yang kelelahan dan menjadi satu tragedi nasional, banyak yang meninggal. Antisipasinya? Ya justru itu dalam rancangan desain sementara tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 itu dibuat agak panjang ya, apalagi sekarang kan waktunya paling tidak tahunnya bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan serentak ya. Maka dibuatlah satu rancangan oleh teman-teman atau pimpinan KPU RI bahwa tahapan itu dibuat 25 bulan sebelum hari H. Ya, kalau hitungan 25 bulan itu berarti mestinya tahapan dimulai di awal 2022. Nah, itu juga antara lain dimaksudkan agar tahapan-tahapan yang nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman ad hoc ya itu tidak terlalu mepet. Termasuk juga ada usulan untuk menambah waktu proses rekapitulasi sehingga beban kerja teman-teman ad hoc terutama KPPS, TPS tidak terlalu berat misalnya. Itu yang dirancang sesungguhnya. Nah, memang harapan kita karena ini bersamaan tahunnya, analisis KPU RI kan ada tahapan-tahapan yang akan beririsan ya, tahapan-tahapan yang beririsan yang harus dilakukan oleh satu panitia ad hoc misalnya. Antara tahapan pemilu dengan tahapan pemilihan serentak. Nah, ini yang diantisipasi kalau kemudian tahapan ini terlalu banyak berhimpitan yang harus dilaksanakan oleh panitia ad hoc. Nah, justru beban kerjanya semakin bertambah, kira-kira begitu. Oleh karena itu dengan memperpanjang tahapan pemilu serentak, nah ini ada
apa namanya, irisannya tidak terlalu banyak gitu. Ya, tidak terlalu banyak irisan tahapan antara pemilu 2024 dengan pemilihan serentak. Oke. Dananya berapa sih Bang yang dikucurkan? Kemarin berapa? 86 triliun atau 68 ya. Jadi memang dibutuhkan anggaran itu ya. Sempat ramai lah di media. Dan banyak juga yang pro kontra ya. Tapi saya kira rasionalisasinya yang ya dana itu kan tidak ngumpul di KPRI kan ya. Itu disebar di 415 kabupaten kota, 416 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi. Jadi 500 sekian satker istilahnya gitu ya, 34 provinsi. Nah, jadi itu kalau didistribusi ya akan kelihatan lah kira-kira sebarannya. Belum lagi kalau kita breakdown lagi anggaran sebesar itu kan untuk kebutuhan logistik yang dimaksud itu kan perlengkapan pemilihan dan mulai surat suara, kotak suara, bilik suara, ya kan. Kemudian nanti perlengkapan untuk apakah mencontreng, apakah mencoblos misalnya begitu. Nah, itu kan kalau dirinci secara detail ya akan kelihatan sebetulnya distribusinya. Dan yang cukup membutuhkan pembiayaan yang besar adalah untuk kebutuhan panitia ad hoc. Ya, bayangkan pada pemilu 2019 itu kan 600 ribuan sekian TPS. Nah, itu kalikan 9 misalnya petugas KPPS-nya. Nah, kemarin kita menginginkan agar kesejahteraan KPPS ini juga terperhatikan dengan mematok pagu alokasi honor bagi KPPS sesuai dengan UMK misalnya. Nah, itu kan bagian dari upaya KPU saya kira untuk memperhatikan kesejahteraan petugas ad hoc kita. Maknanya gajinya bakal naik? Bukan naik. Jadi kita memanusiakan petugas ad hoc sehingga baiklah kesejahteraannya kira-kira gitu. Nah, dalam proses perjalanan panjang sejarah pemilu yang kemudian sekarang masuk pada satu arus kuat digital, mengapa tidak ada satu inovasi untuk membuat pemungutan suara secara online? Ya, saya kira ke depan akan seperti itu ya. Ke depan akan seperti itu. Embrionya sudah ada ya, bahkan di 2014, 2019 itu agak meningkat gitu ya penggunaan IT ya, penggunaan informasi teknologi. Dulu kita hanya menggunakan sistem istilahnya ya, sistem informasi perhitungan. Masyarakat bisa mengakses berapa perolehan suara kira-kira begitu. Di 2019 kemarin kita trial dan hasilnya alhamdulillah bagus saya kira menggunakan Sirekap ya, sistem informasi rekapitulasi. Jadi sistem rekapnya itu udah tidak lagi manual di tingkat kecamatan kira-kira begitu. Meskipun itu secara normatif peraturan Sirekap hanya dilakukan sebagai pembanding, bukan penentu misalnya. Itu bagian dari salah satu terobosan KPU dalam tiap hajat pemilu. Saya kira ke depan mudah-mudahan semakin meningkat kan. Sirekapnya iya, ada lagi e-votingnya misalnya. Ya kendala-kendala teknisnya pasti muncul kan, ya, soal jaringan internet apa segala macam ada kekhawatiran ya. Saya kira kan tidak semuanya harus dipikirkan oleh KPU kan. Di Papua internetnya jelek ya selesaikanlah sama negara, itu urusan itu ya kan. Kita urusan teknisnya, regulasinya gimana supaya lancar e-votingnya. Oh, di sana internetnya kurang baiknya, infrastrukturnya kan bukan tanggung jawab KPU saya kira untuk menyiapkan, tapi teknologi informasinya, teknisnya, pengawasan itu yang perlu kita pikirkan ya. Menurut Bang Eka, dengan dana yang demikian besar, bagaimana dengan substansi demokrasinya? Ya, kita berharap pihak-pihak yang memang punya concern terhadap pemilu, terhadap demokrasi ya ikut mendorong ya, dan mendorong dalam arti kualitasnya ya, kualitas dari
demokrasi yang secara prosedural sudah sangat baik saya kira ya. Penyelenggaranya independen, kemudian rutinitas penyelenggaranya sudah baik gitu. Kebebasan untuk memilihnya juga sudah ada gitu. Nah, tinggal secara substansi tentu yang dimaksud secara substansi ini kan hasilnya kan, hasil dari segala proses demokrasi yang prosedural itu kita harapkan apa yang dihasilkan menjadi baik, masyarakat juga menjadi lebih sejahtera, mendapatkan manfaat dari seluruh proses demokrasi yang proseduralnya ini. Dan harapan kita pihak-pihak yang memang punya concern, pihak-pihak yang terlibat terutama partai politik ya harusnya menjadikan pemilu sebagai momentum ya, sebagai ajang untuk memberikan masyarakat manfaat yang lebih real ya, dari seluruh rangkaian proses demokrasi ini. Nah, jadi jangan juga Bang Ihsan bebankan ke KPU terus. Indikator apa yang bisa diperlihatkan pada masyarakat untuk sebuah peningkatan kualitas demokrasi? Ya, yang berarsiran dengan ya setidak-tidaknya misalnya ya PNS nggak lagi diintimidasi harus milih salah satu partai, itu kan secara substansi ada yang baru di situ, kira-kira begitu ya. Masyarakat secara mayoritas tidak ada lagi yang diintimidasi dengan verbal, dengan kekerasan, dengan ancaman senjata misalnya. Selama ini siapa yang selalu mengintervensi dan mengancam? Ya, itu tugas Pak Iksan sebagai pengamat untuk mengamati. Kalau saya dalam kapasitas sebagai penyelenggara melihat ancaman yang saat ini nyata di hadapan kita mengganggu proses demokrasi adalah satu soal politik uang yang mayoritas sekarang dominan, soal politik uang, soal hoax juga kan menjadi masalah kira-kira begitu, soal SARA. Jadi politik uang itu sebenarnya uang siapa sih Bang? Ya, itu uang gaib yang beredar di masyarakat ya, uang gaib yang beredar di masyarakat. Jadi ya kita harapkan itu jadi tugas bersama lah gitu ya. Kami di KPU dalam beberapa kali atau beberapa kesempatan melakukan ya sosialisasi pendidikan pemilih, ya ikut mengingatkan lah, ya sudahilah soal politik uang ini, terutama ya kepada peserta kan, jangan terus-terusan mengajarkan praktek partai Bang ya? Ya partai politik, ya calon ya. Pesertanya kan partai politik, tapi yang melakukan segala macam prosesnya kan calon ya. Apakah itu calon kepala daerah, calon presiden atau calon legislatif. Kalau dinilai partai dalam melakukan transaksional ini, itu nilainya sangat brengsek, cukup brengsek, cukup gaib. Ya, karena ya itu salah satu mungkin ya dalam amatan awam, salah satu yang perlu dilakukan reformasi adalah proses pemunculan calon di partai. Karena selama ini kan KPU, Bawaslu, mungkin penegak hukum juga nggak bisa tuh masuk ke ranah itu. Gitu. Ya, saya kira Bu Iksan lebih memahami lah bagaimana peta pemilihan calon, penetapan calon kepala daerah misalnya di partai politik yang begitu rumit, entah dirumit-rumitkan atau. Tapi Bang, pertanyaannya begini, kenapa awal kesertaan KPU itu di saat pendaftaran, bukan di saat rekrutmen kepala daerah? Ya aturannya dibuat begitu. Aturannya dibuat begitu. Sebetulnya kan ada angin segar pada saat Perpres Undang-Undang Pilkada ya, Perpres nomor 1 2014 ya, di akhir masa jabatan PSBY itu ada bunyi pasal tentang uji publik terhadap calon. Jadi sebelum ditetapkan sebagai calon, bakal calon yang diusulkan oleh partai itu diuji publik tuh. Tim uji publiknya ditentukan secara independen tuh, siapa-siapa akademisi, tokoh masyarakat. Itu yang diuji publik. Nah, kemudian berdasarkan uji publik itu misalnya dari 10 yang bagus berdasarkan uji publik 5. Nah, 5 itu yang boleh dicalonkan oleh partai, kira-kira begitu. Tapi itu kemudian
dihilangkan. Kalau saya yakin kacamata KPU ini lebih tajam. Kira-kira kalau diurut partai mana yang brengsek bang? Main-main uang. Saya kira aroma transaksional ya, karena proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah ini sangat tertutup dan menjadi prerogatif partai. Ya potensi itu ada di mana aja. Di semua partai. Iyalah, karena tertutup. Siapa yang bisa masuk ke sana? Jadi sebetulnya nggak ada partai politik yang baik bang ya? Bisa saja ada yang tidak melakukan transaksi, tapi kita nggak tahu kan. Pasti partai miskin. Itu Bang Iksan yang bilang. Gitu. Jadi, nah saya ngulik lagi di tengah percakapan tadi ASN dikatakan nggak netral. yang saya masukkan bukan tidak netral. Jadi sampai hari ini kan tidak ada pihak atau satu pihak yang secara intimidatif, secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan pegawai negeri ya untuk berhimpun di satu kekuatan partai politik misalnya, kan tidak ada. Jadi kalaupun ada ya upaya-upaya penggiringan saja, ya kan, upaya penggiringan yang pada akhirnya tergantung ASN itu, gitu. Dan semua sangat ditentukan oleh sikap mereka di bilik suara. Oke, jadi sebetulnya underground selalu ada partai ASN. Ya berdasarkan diskusi-diskusi dengan para pegiat pemilu, pegiat demokrasi, ya istilah partai ASN itu bisa saja muncul gitu ya, akibat misalnya aktivitas atau politisasi yang dilakukan oleh calon-calon misalnya, terutama kepala daerah ya, kalau pemanfaatan sumber daya ASN itu kentara lah ya, terlalu kentara misalnya. Kemudian ya berdasarkan pengalaman ASN-ASN yang mungkin sengaja berhimpun untuk menunjukkan sikap dukungan mereka terhadap si calon ya, terhadap publik sih mereka mungkin ingin dianggap sebagai kelompok yang netral-netral saja kira-kira gitu. Sebetulnya nggak ada kelompok yang netral bang ya, dalam pemilu? Ya bisa jadi menurut Bang Iksan. Kalau ada yang netral ya nggak ada yang milih Pak. Sorry, kalau yang netral semua ya nggak ada yang milih dong. Ya, pasti mereka punya apa istilahnya atensi tertentu ya kan, punya tendensi khusus terhadap satu kekuatan partai politik, satu kekuatan politik, calonnya itu pasti. Tapi yang tidak diinginkan atau tidak diperkenankan, terutama misalnya bagi ASN yang tidak boleh diperkenankan itu dia mengumbar kira-kira begitu ke hadapan publik, bahkan mengajak. Nah itu kan yang tidak diperbolehkan baik dalam undang-undang pemilu pilkada maupun dalam undang-undang ASN ya, atau pejabat publik lainnya misalnya juga dilarang, termasuk juga penyelenggara pemilu atau pemilihan. Ya kan tentu di otak dan hatinya mungkin punya tendensi terhadap satu figur tertentu, tapi ya sebatas itulah. Bahkan kalau tokoh-tokoh penyelenggara pemilu bilang teman tidur sebelah aja nggak boleh tahu tuh kemana tendensi kita misalnya. Gitu. Nah bang, untuk sebuah wawasan untuk sahabat Banten Podcast menuju pemilu mendatang, apa yang bisa dijadikan sebuah pegangan informasi agar tidak salah memilih? Apakah masih bisa digunakan pendekatan popularitas dan elektabilitas yang selalu didiktekan oleh lembaga survei? Ya kita mesti memperbanyak literatur ya tentang bagaimana sikap partai politik, bagaimana sikap calon-calon anggota legislatif, calon-calon kepala daerah. Dari mana literatur itu kita dapat? Ya dari banyak sumber, dan tentu masyarakat yang memang akses terhadap informasi agak susah ya, itulah tugas orang-orang seperti Bung Iksan untuk turun ke masyarakat, termasuk juga KPU untuk mengingatkan. Prinsipnya
kalau ada partai politik calon yang main-main secara terang-terangan atau secara tidak terang-terangan bermain politik uang, melakukan upaya-upaya politik identitas untuk kepentingan politik, yaitu tanda-tanda bahwa dia sedang memainkan proses demokrasi yang tidak sehat, kira-kira begitu. Nah, untuk bisa sampai kepada masyarakat tentu membutuhkan banyak upaya ya dari berbagai pihak, termasuk dari media ya, dan membutuhkan banyak media juga. Itu yang sedang kita upayakan. Sahabat Banten Podcast, kalau Anda ingin mencalonkan diri jadi bupati, wali kota atau gubernur, kalau Anda hanya mengandalkan moral, kebaikan, insya Allah tidak akan terpilih. Benar nggak Bang Eka? Karena Anda harus punya modal uang untuk membayar setiap lika-liku pemilihan. Betul. Akan membutuhkan apa yang disebut dengan cost politik. Cost politik. Artinya dalam satu prinsip demokrasi, siapapun setara untuk dipilih dan memilih tidak mungkin terjadi. Ya. Begitu Bang Eka. Begitu menurut Bu Iksan. Oke. Jadi terakhir closing statement, kira-kira pesan untuk pemilih yang baik seperti apa? Jangan memilih partai politik calon yang menggunakan atau memakai politik uang untuk kepentingan politik. Mantap. Ini yang saya suka dari Bang Eka. Terima kasih. Kita sudah di akhir bincang-bincang. Makasih Bang Eka sudah hadir. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.